Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman, yakni sebagai pembawa risalah Islam yang paling mulia. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita sekarang sudah sampai pada suasana di mana bumi dan dunia ini terimbas, terbawa oleh gemuruhnya angin yang sangat kencang di era generasi Z ini. Kita saat ini hidup di era digital di mana arus informasi bergerak begitu cepat tanpa batas waktu. Kalangan pemuda-pemudi, anak-anak hingga orang tua, semuanya terpengaruh mengikuti gerak perkembangan arus teknologi. Perkembangan teknologi ibarat pedang bermata dua. Ia membawa kemudahan yang tak terhingga, namun juga menyajikan tantangan yang sangat kompleks, termasuk dalam berteknologi. Tidak jarang kita saksikan media digital justru menjadi ajang perpecahan. Maraknya ujaran kebencian, berita hoax, dan sikap intoleransi. Seperti tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir yang menafsirkan pada Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang melarang mencela sesembahan kaum lain agar tidak terjadi pembalasan cacian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan bahwa sikap toleransi dan menghargai perbedaan adalah bagian penting dari ajaran Islam. Lalu, bagaimana agar berbuah spiritualitas dalam diri masyarakat modern? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Menciptakan Masyarakat Damai dan Harmonis melalui moderasi beragama di era digital. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana nilai Islam wasatiyah dapat menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian, toleransi, dan keharmonisan di tengah dinamika dunia digital yang tak kenal batas. Yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada nasi wa yakuna rasul alaikum
شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari dan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula telah menjadikan kamu umat tengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kamu tidak menjadikan kiblat yang dahulu. Kamu berkiblat kepadanya agar kamu mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mengaku ke belakang. Sungguh peninggalan kiblat itu sangat benar, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menyanyiakan dengan sungguh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang bagi manusia. Dan Allah dengan segala kebaikannya, seperti yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan, yakni umat pertengahan yang adil. Bahwasanya dalam moderasi beragama atau wasatiyah dalam Islam merupakan sikap yang tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran. Wasatiyah mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun harmonisasi sosial yang berkelanjutan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis melalui moderasi beragama di era digital saat ini, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menguatkan literasi agama dan digital. Dengan literasi agama, kita bisa memahami ajaran Islam secara benar. Dan dengan literasi digital, kita bisa bijak memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Yang kedua, menghargai adanya perbedaan. Keberagaman agama, suku, budaya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan perbedaan tersebut sebagai sarana memperkuat persaudaraan, bukan perpecahan. Dan yang terakhir, bijak dalam bermedia, yakni dengan menerapkan prinsip sharing sebelum sharing, sehingga kita tidak turut menyebarkan berita hoax maupun ujaran kebencian yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir
ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka itulah kebenarannya agar kamu tidak menceritakan suatu kamu karena kebodohan maupun kebodohan yang akhirnya kamu menyesal dan melayan Allah dengan kaum muslimin muslimat yang berbahagia, apabila prinsip-prinsip moderasi beragama tersebut dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita mampu menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh toleransi. Dengan sikap moderat, kita dapat menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Betul hadirin? Demikianlah syarat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua, khususnya di era generasi Z ini, mampu mencari akan perdamaian, menebar kasih sayang, serta menjaga persaudaraan di tengah arus digital yang begitu deras. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami mengakhiri syahadat ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Naik sepeda, kota tua, sehingga sebentar listrik kaya. Kalau dapat kabar dari dunia maya, tak baik dulu baru percaya. Akhirnya, sampai di sini kami menyapa segala hal hanya milik Allah